Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekedar peringatan. Ustaz tidak ada kepentingan dalam hal ini kecuali ingin menyelamatkan akidah para jamaah. Tak ada apa-apa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, Syekh As-Sa'di pula berkata mereka mengetahui tentang keesaan Allah sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka sendiri. Ini ada dua ya. Ada dua maknanya, mereka mengetahui tentangnya. Nya ada dua macam. Mereka mengetahui, ahli kitab mengetahui tentangnya. Nya siapa? Nabi Muhammad boleh mengetahui tentangnya. Esanya Allah juga boleh. Tauhid. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Boleh juga dengan makna mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Jadi tauhid keesaan Allah boleh, mereka mengenal Nabi Muhammad boleh, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sebab berita akan kemunculan rasul terakhir lengkap dengan sifat-sifatnya telah termaktub di dalam kitab mereka. Kedua-dua makna ini adalah sahih. Dua makna apa tadi? Sama ada mereka mengenalnya, itu nya siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad, atau Allah, atau ketauhidan itu sendiri. Mereka telah merugikan diri mereka sendiri karena terlalu mengutamakan duniawi seperti pangkat, status dan harta daripada beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika mereka beriman kepadanya, niscaya akan tercabutlah dari mereka kepimpinan dan kewibawaan sehingga mereka menjadi sama rata dengan semua umat Islam dalam hal hukum hakam dan muamalat. Mereka telah merugikan diri mereka sendiri disebabkan oleh kelemahan kemahuan mereka, bukan karena kejahilan mereka. Sebab Allah menceritakan bahawa mereka adalah orang-orang yang benar-benar memiliki ilmu dan ma'rifah. Orang-orang ahli kitab ada ilmu tak? Ada. Sebab mereka ada maklumat awal daripada Taurat dan Injil. Mereka orang yang tahu, tapi mereka degil karena takut apa? Hilang status. Betul tak Yahudi sudah declare mereka lah umat terbaik? Tiba-tiba orang Arab yang selama ini mereka anggap low class citizen, tiba-tiba jadi leader. Betul tak mereka akhirnya jadi followers? Ini yang mereka tak mahu terima. Akhirnya tolak Muhammad. Tolong ikuti ayat terakhir. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Au kazzaba biayatih innahu la yuflihuz zalimun. Dan siapakah yang lebih aniaya dari orang yang membuat-buat sesuatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan. Syekh Al-Jazairi berkata dalam tafsirnya Aisarut Tafasir, pertanyaan dalam ayat ini membawa makna penafian dan penghinaan. Maksudnya, tidak ada orang yang paling zalim mengatasi kezaliman orang yang mereka-reka dusta terhadap Allah. Menolak Muhammad Rasul terakhir, dusta tak? Mendakwa Tuhan ada anak, dusta tak? Itu maknanya. Ini yang dikenal dalam ilmu tafsir dengan istilah istifham ingkari. Tolong ulang. Istifham maknanya bertanya, ingkari, Allah mengingkari. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mereka-reka dusta terhadap Allah? Pertanyaan. Tapi motif pertanyaan itu untuk mengingkari dan penghinaan. Siapakah yang lebih zalim? Maknanya tidak ada yang lebih zalim dari orang itu yang telah mendakwa Tuhan ada anak, yang mendakwa Tuhan itu tiga. Semua itu zalim yang amat besar. Oleh itu maaf, tidak ada orang, maksudnya tidak ada orang yang paling zalim mengatasi kezaliman orang yang mereka-reka dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah
sama ada ayat-ayat Quraniyah atau ayat-ayat kauniyah. Ayat ini ditujukan kepada musyrikin Mekah dan ahli kitab. Musyrikin Mekah mendakwa berhala mereka dapat memberi mereka syafaat dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh itu mereka menyembahnya. Sedangkan ahli kitab pula mendakwa atau mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa mereka semuanya tidak akan mendapat keberuntungan. Na'udzubillahi min zalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ada harapan dari jemaah.